Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yudo Agung, Project Leader dalam tim ini. Kami akan menyampaikan presentasi Project UAS mata kuliah Aplikasi Basis Data semester 2 mengenai database untuk pemesanan tiket kereta api. Penjelasan secara detail mengenai proyek ini akan disampaikan oleh rekan-rekan kita berikut. Baiklah, pembahasan yang pertama terkait konsep logis dari database. Yang pertama yaitu Entity Relationship Diagram atau bisa kita sebut dengan ERD. Dalam ERD ini, di sini ada 4 entitas, yaitu penumpang, kereta, tiket, dan perjalanan. Yang pertama ada entitas penumpang dengan atribut ID, penumpang sebagai primary key. Lalu ada atribut nomor KTP, nama penumpang, kemudian JK, yaitu jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Di sini atribut nama penumpang ada sebagai alternate key. Yang kedua adalah entitas kereta dengan atribut nomor kereta sebagai primary key. Lalu nama kereta, kelas, jam berangkat, dan harga kelas. Selanjutnya yaitu entitas tiket dengan atribut nomor tiket sebagai primary key. Lalu ada atribut nomor kereta, kode tujuan, NM penumpang, nomor kursi, tanggal pembelian, waktu keberangkatan, dan total harga. Yang terakhir adalah entitas perjalanan dengan atribut kode tujuan sebagai primary key. Lalu ada atribut tujuan dan atribut harga. Selanjutnya, kardinalitas relasi. Yang pertama terdapat entitas penumpang yang berelasi dengan entitas tiket dengan atribut penghubung NM underscore penumpang sebagai foreign key pada entitas tiket. Di sini membentuk relasi one-to-one karena satu penumpang hanya bisa memiliki satu tiket. Yang kedua, yaitu entitas kereta memiliki relasi dengan entitas tiket dengan atribut penghubung nomor kereta sebagai foreign key pada entitas tiket. Di sini membentuk relasi one-to-one karena kereta memiliki satu tiket. Yang terakhir yaitu tiket memiliki relasi dengan perjalanan dengan atribut penghubung kode tujuan sebagai foreign key yang terdapat pada entitas tiket. Di sini membentuk relasi one-to-one karena satu tiket mempunyai satu perjalanan. Konsep logis database yang kedua yaitu Logical Record Structure atau biasa kita sebut LRS. Di sini terdapat 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel penumpang dengan field ID penumpang sebagai primary key, nomor KTP, NM penumpang sebagai alternate key, kemudian ada JK, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua yaitu tabel kereta dengan field nomor kereta sebagai primary key, kemudian nama kereta, kelas, jam keberangkatan, dan harga kelas. Yang ketiga yaitu tabel perjalanan dengan field kode tujuan sebagai primary key, tujuan, dan harga tujuan. Yang terakhir yaitu tabel tiket dengan field nomor tiket sebagai primary key, nomor kereta sebagai foreign key, kode tujuan sebagai foreign key, nama penumpang sebagai foreign key, tanggal pembelian, waktu keberangkatan, dan total harga. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya yaitu spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file table penumpang. Di sini terdapat elemen data ID penumpang dengan nama file ID underscore penumpang dengan tipe data integer. Ukuran datanya 5 karakter. File ini adalah sebagai primary key dan diset sebagai auto increment. Selanjutnya ada yang kedua, data nomor kartu penduduk dengan nama file no underscore KTP dengan tipe data char dan ukurannya 18 karakter. Selanjutnya yang ketiga, ada data penumpang dengan nama file nm underscore penumpang dengan tipe data varchar dan ukurannya kita isi 30 karakter, lalu kita set sebagai alternate key. Selanjutnya yang keempat, di sini kita isi data jenis kelamin dengan nama file JK, tipe datanya enum dengan nilai tipe data laki-laki dan perempuan, atau kita isi L dan P. Selanjutnya yang kelima, di sini ada elemen data alamat dengan nama file alamat, tipe datanya varchar dengan ukurannya
kita isi 50 karakter. Selanjutnya yang terakhir dari tipe data table penumpang. Di sini ada elemen data nomor telepon dengan nama file no_tlp dengan tipe data chart. Ukuran data kita isi 15 karakter. Yang kedua, spesifikasi file tabel perjalanan. Yang pertama, terdapat elemen data kode tujuan dengan nama file kade_tujuan. Tipe datanya char dengan ukuran tipe data 4 karakter dan kita set sebagai primary key. Selanjutnya yang kedua, ada elemen data tujuan dengan nama file tujuan. Tipe datanya varchar dengan ukuran tipe datanya kita isi 20 karakter. Selanjutnya elemen data harga dengan nama file hrg_tujuan dengan tipe data integer. Ukuran tipe datanya 8 karakter. Selanjutnya spesifikasi file yang ketiga, kita isi tabel kereta. Yang pertama, di sini ada elemen data nomor kereta dengan nama file no_kereta dengan tipe data char dan ukuran datanya 5 karakter. Lalu kita set sebagai primary key. Selanjutnya elemen data nama kereta dan kita namain file ini sebagai nm_kereta dengan tipe datanya varchar dan panjangnya 15 karakter. Selanjutnya di sini ada elemen data class dengan nama file class, tipe datanya varchar dengan ukuran 10 karakter. Di sini juga ada elemen data jam keberangkatan dengan nama file jam_berangkat dengan tipe data time. Selanjutnya ada elemen data harga dan dengan nama file hrg_class dengan tipe data integer. Ukuran datanya yaitu 8 karakter. Yang terakhir yaitu spesifikasi file tiket. Yang pertama elemen data nomor tiket dengan nama file no_ticket, tipe data integer dengan ukuran tipe data 5 karakter. Kita set sebagai primary key dan auto increment. Selanjutnya elemen data nomor kereta dengan nama file no_kereta dengan tipe data char, lalu ukuran datanya 5 karakter dan kita set sebagai foreign key. Foreign key ini menjadi relasi dengan tabel lain. Selanjutnya elemen data kode tujuan dengan nama file kade_tujuan dengan tipe data char, ukurannya yaitu 4 karakter, kita sebagai foreign key. Selanjutnya di sini ada elemen data nama penumpang dengan nama file nm_penumpang, lalu tipe datanya varchar dengan ukuran data 30 karakter, kita set juga sebagai foreign key. Selanjutnya ada elemen data tanggal pembelian dengan nama file tanggal_pembelian dengan tipe data date. Selanjutnya di sini ada elemen data waktu keberangkatan dengan nama file waktu_berangkat dengan tipe data kita isi timestamp. Lalu yang terakhir elemen data total harga dengan nama file total_harga, tipe datanya yaitu integer dengan ukuran data 8 karakter. Tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah database. Langkah pertama kita buka SAMPP, lalu kita aktifkan modul Apache dan MySQL. Selanjutnya kita buka aplikasi Command Prompt, kita jalankan sebagai administrator. Kemudian kita masuk ke MariaDB. Dengan root kita ketikkan cd spasi c:2 kemudian kita tekan enter. Setelah itu kita ketikkan perintah tanda petik sampp/mysql/bin/mysql.exe tanda petik spasi strip u spasi root spasi strip p, lalu kita tekan enter. Jika diminta password untuk bawaan dari SAMPP, secara default kita tidak menggunakan password, jadi langsung kita tekan enter saja. Setelah masuk ke dalam root, kita buat user baru pada localhost dengan nama admin1 spasi kai dengan password 1234. Setelah kita membuat user, kita tampilkan daftar user yang ada dengan perintah select user, host from mysql.user, kemudian di sini kita bisa lihat user yang tadi kita buat. Selanjutnya kita keluar dari root dengan perintah exit, lalu kita masuk lagi ke MariaDB dengan user yang tadi kita buat.
sama seperti di awal, kita masukkan perintah tanda petik sampai /mysql/bin/mysql.exe tanda petik spasi strip u spasi admin 1_ki ya, nama usernya, spasi p, lalu kita tekan enter. Lalu kita masukkan password yang tadi kita buat, yaitu 1234. Lalu kita tekan enter. Setelah kita masuk ke user baru, kita membuat database di dalam user admin 1ki dengan nama ticket_ki. Dengan kita buat database dengan mematikan perintah create database spasi nama databasenya. Di sini nama databasenya ticket_ki. Titik koma, kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita tampilkan daftar database agar kita bisa melihat database yang kita buat tadi. Kita ketikkan perintah show database titik koma, kemudian kita tekan enter. Di sini akan terlihat nama databasenya ticket_ki. Selanjutnya kita aktifkan database dengan perintah use spasi nama database. Jadi di sini kita ketikkan use spasi ticket_ki. Kemudian database terganti. Lalu kita membuat sebuah tabel di dalam database. Kita akan buat 4 tabel. Yang pertama tabel perjalanan, tabel kereta, tabel tiket, dan tabel penumpang. Kita buat tabel penumpang terlebih dahulu. Di sini kita ketik create tabel penumpang, lalu kita masukkan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kita masukkan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Di sini ada ID penumpang dengan tipe data integer, kemudian ada nomor KTP dengan tipe data char, kemudian nama penumpang, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Selanjutnya kita buat tabel perjalanan. Seperti tadi, kita ketikkan perintah create table perjalanan, kemudian kita masukkan spesifikasi yang dibutuhkan seperti kode underscore tujuan dengan tipe data char, kemudian tujuan, kemudian harga underscore tujuan. Selanjutnya kita buat tabel kereta. Kita ketikkan create table kereta, lalu kita masukkan kembali spesifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya kita membuat tabel tiket, lalu kita masukkan juga spesifikasi yang dibutuhkan. Setelah kita membuat tabel, kita tampilkan daftar tabel yang tadi kita buat dengan perintah show tables titik koma, lalu kita tekan enter. Nah, di sini akan terlihat daftar tabel yang tadi kita buat. Ada tabel kereta, penumpang, perjalanan, dan tabel tiket. Setelah itu kita tampilkan struktur dari masing-masing tabel yang telah kita buat. Kita ketikkan perintah dash spasi nama tabel. Di sini yang pertama kita tampilkan struktur tabel penumpang dengan mengetikkan dash spasi nama tabelnya, yaitu tabel penumpang, titik koma, enter. Di sini kita bisa lihat struktur yang tadi kita masukkan ya. Di sini ada ID penumpang, nomor KTP, nama penumpang, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya yaitu kita menampilkan struktur tabel perjalanan. Seperti tadi, kita ketikkan dash spasi perjalanan titik koma, kita tekan enter. Lalu di sini akan tampil struktur tabel yang tadi kita masukkan. Selanjutnya kita melihat struktur tabel kereta. Kita ketikkan dash spasi kereta titik koma, lalu kita tekan enter. Lalu akan tampil di sini struktur tabel kereta. Dan terakhir kita akan lihat struktur tabel dari tiket. Kita ketikkan dash spasi tiket titik koma, lalu akan ditampilkan struktur dari tabel tiket. Selanjutnya kita akan mengisi data dari masing-masing tabel. Pertama kita akan memasukkan data ke tabel penumpang dengan ketentuan data sebagai berikut. Ya, di sini ada ID, kemudian nomor KTP kita akan isi. Kita akan isi nama penumpang juga, ada jenis kelaminnya, kemudian ada alamat dan nomor telepon. Kita akan ketikkan perintah insert into nama tabel. Di sini nama tabel penumpang, jadi kita ketik insert into penumpang. Kemudian kita isikan datanya sesuai yang diminta. Di sini ada
nomor KTP, ada nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya kita masukkan data ke tabel perjalanan dengan ketentuan data sebagai berikut ya. Di sini ada data kode tujuan, di sini tujuan, ada kode tujuan KRW untuk tujuan Karawang dan dengan harga tujuan 120.000. Lalu kita ketikkan perintah insert into perjalanan, lalu kita masukkan value sesuai yang diminta ya, sesuai dengan tabel tadi. Kemudian kita masukkan juga data ke tabel kereta dengan ketentuan data sebagai berikut. Setelah itu kita masukkan perintah juga insert into kereta, lalu kita inputkan data yang diminta, dan terakhir kita akan input data ke tabel tiket dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kita ketikkan perintah insert into tiket, kemudian kita isikan data sesuai yang diminta. Setelah kita input data, lalu kita tampilkan data dari masing-masing tabel tadi dengan perintah select bintang from nama tabel. Jadi di sini kita akan melihat tabel penumpang. Kita ketikkan select bintang from spasi penumpang titik koma, kemudian kita tekan enter. Lalu di sini kita akan bisa melihat isi data dari tabel penumpang. Di sini ada ID penumpang ya, ini auto increment, jadi dia otomatis bertambah. Kemudian ada nomor KTP, nama penumpang, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya kita akan menampilkan data dari tabel perjalanan. Kita ketikkan perintah select from perjalanan, kemudian akan tampil di sini data dari tabel perjalanan. Begitupun dengan tabel kereta, kita ketikkan select bintang from kereta titik koma, kita tekan enter, lalu akan tampil data dari tabel kereta yang tadi kita isikan. Selanjutnya yang terakhir kita akan menampilkan data tabel tiket. Kita ketikkan select from tiket titik koma, kita tekan enter, lalu akan tampil isi data dari tabel tiket. Selanjutnya kita akan mengubah tipe data pada field nama penumpang di tabel penumpang menjadi unik dengan alternate key. Oke, kita akan ketikkan alter spasi table spasi penumpang spasi add spasi unique. Jadi kita add unique, kita ketikkan nama fieldnya, nama underscore penumpang, kita tutup, kemudian titik koma, kita tekan enter, query oke. Selanjutnya kita akan ubah tipe data pada field nama penumpang di tabel tiket menjadi foreign key supaya bisa berelasi. Jadi kita ketikkan alter tabel tiket add foreign key, kita tulis nama fieldnya, nama underscore penumpang, reference penumpang, nama tabel penumpang, dan nama fieldnya. Dan terakhir kita akan menampilkan tabel tiket dengan urutan data paling rendah berdasarkan total harga. Kita ketikkan select bintang from spasi tiket order by total underscore harga spasi ASC artinya ascending. Jadi kita akan menampilkan data dari yang terkecil ke yang besar. Oke, berikut datanya. Oke. Baiklah, demikian presentasi proyek dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami dapat diterima dengan baik dan bisa diaplikasikan di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.